Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang menelaah struktur cerita pendek. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran nanti yaitu ada dua. Yang pertama, dapat memahami struktur cerita pendek. Dan yang kedua, dapat menelaah struktur cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, sebelumnya, pasti kalian sudah pernah mendengar kata struktur. Struktur itu apa? Struktur artinya bagian-bagian atau unsur-unsur. Jadi, struktur cerpen di sini maksudnya adalah bagian-bagian sebuah cerpen yang menjelaskan ciri bagian awal, inti, dan penutup yang membentuk cerpen tersebut. Nah, selanjutnya, struktur cerpen terbagi menjadi 4. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi, dan yang keempat, resolusi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, struktur cerpen yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan penentuan peristiwa, penentuan gambar visual latar dan waktu kisah, pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Biasanya, struktur orientasi ini akan kita temukan di paragraf pertama di dalam suatu cerpen. Kemudian, struktur yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa merupakan kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Jadi, kisah-kisah apa saja atau kejadian-kejadian apa saja yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Nah, itu namanya rangkaian peristiwa. Nah, selanjutnya struktur cerpen yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi merupakan cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Yang mana di sini tokoh utama akan mengarah ke solusi atau jalan keluarnya. Kemudian, struktur yang keempat yaitu resolusi. Resolusi adalah solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Nah, jadi solusi apa yang disampaikan agar masalah yang tadinya ada konflik bisa berakhir? Di sini berarti resolusi itu bagaimana cara pengarang untuk mengakhiri suatu cerita. Biasanya, solusi itu terdapat di paragraf cerpen, di bagian-bagian akhir atau paragraf terakhir. Nah, itulah tadi penjelasan 4 struktur cerita pendek. Selanjutnya, kita akan mempelajari secara rinci struktur atau bagian-bagian cerpen, yaitu cerpen yang berjudul Pohon Keramat, karya Yus R. Ismail. Di sebelah barat kampung, ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat, karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi, penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek nenek sampai anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Bagian ini merupakan struktur orientasi karena berisi penentuan peristiwa, gambaran latar, dan waktu kisah. Saat kependudukan Belanda, di kampung saya ada seorang maling budiman, seperti Jaka Sembung dari Cirebon atau Robin Hood dari Inggris. Maling budiman itu sering merampok harta milik Belanda atau orang-orang kaya yang tidak loyal kepada rakyat yang menderita. Harta hasil jarahan itu secara diam-diam dibagikan kepada rakyat. Sekali waktu, maling budiman yang selalu menutup wajahnya saat merampok dan menyantuni rakyat itu ketahuan oleh Belanda. Maling budiman itu ternyata salah seorang penduduk kampung. Dia dikejar oleh pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang.
Bagian ini merupakan rangkaian peristiwa karena di dalam cerpen tersebut terdapat rangkaian peristiwa atau kisah-kisah apa saja atau kejadian apa saja yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak asing, tetapi para penduduk tidak menyerah. Alam harus ditaklukkan. Kipas angin dan kulkas menjadi kebutuhan di musim kemarau. Bendungan-bendungan kecil dibangun untuk menanggulangi musim hujan. Tiba-tiba saya merasa bahwa persahabatan dengan alam menghilang dari kamus kampung saya. Perlawanan terhadap alam itu berakhir ketika tahun yang oleh peneliti disebut El Nino itu tiba. Kekeringan membakar kampung saya. Banyak bangunan dan lahan yang hangus, dan saat musim hujan tiba, banjir besar melanda. Rumah-rumah hanya kelihatan atapnya. Saya sedang duduk di atas rumah ketika bantuan puluhan perahu itu tiba. Nah, pada bagian ini merupakan komplikasi karena munculnya masalah atau cerita bergerak seputar konflik atau masalah. Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti remaja lain di kampung, saya kebingungan dengan banyak hal. Satu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dan dipelihara. Tanpa pohon, bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Mbah Jaya Sakti mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu kita. Kakek benar, banyak orang merasa pintar padahal tidak. Bagian ini merupakan resolusi karena adanya penyelesaian masalah atau solusi untuk masalahnya. Nah, itulah tadi penjelasan struktur atau bagian-bagian cerita pendek yang berjudul Pohon Keramat karya Yus R. Ismail. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah ilmu yang kalian gapai, dan semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.